Selamat siang, saya Tita Larasati. Saya adalah dosen di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, mengajar desain produk, juga aktif di komunitas seperti Bandung Creative City Forum dan Indonesia Creative Cities Network. Di acara International Conference on Indonesian Culture atau ICONIC ini, dalam tema Connectivity and Sustainability Fostering Cultural Commons in Indonesia, saya akan membawakan presentasi paparan sedikit mengenai Creative Economy and Creative Industry. Kalau kita bicara Indonesia, sebenarnya kita punya berbagai angka yang sangat fantastis yang tidak dimiliki negara lain, yang menjadi kekayaan kita, tapi juga justru menjadi tantangan juga. Sehingga kalau kita melihat jumlah penduduk, jumlah keragaman budaya dan pulau, 17.000, ada bahasa dan seterusnya. Sementara kita juga sudah punya akses ke teknologi terbaru, internet dan media sosial, yang menjadi tantangan bagi kita adalah apakah kesiapan mental, kesiapan psikologi dan sosial sejalan dengan kesiapan ketika kita menerima infrastruktur fisik. Dan selamanya kita akan menghadapi tantangan kesenjangan yang harus kita hadapi bersama. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kreatif ekonomi juga, karena sektor ini sudah menjadi salah satu dari 10 yang menjadi penyumbang terbesar bagi PDB Indonesia, kita melihat sekarang ada 17 subsektor kreatif industries. Keragaman ini sebenarnya juga semua subsektor ini sebenarnya mempunyai dasar pengembangan 4 basis pengembangannya, yaitu berdasarkan seni budaya, teknologi, inovasi, dan media. Dan ketika kita bicara kreatif ekonomi dan perkembangannya, biasanya kita juga melibatkan semua stakeholders-nya, yaitu pentahelix stakeholders, yang di sini adalah akademi, sektor bisnis atau swasta, atau perusahaan, atau bisnis juga, dan komunitas, dan pemerintah, dan media. Jadi ini semua adalah semua yang memang mempunyai andil dalam pengembangan ekonomi kreatif. Kalau kita lihat lagi sebenarnya data terakhir dari Backcraft tahun 2019, di sini dikumpulkan data di mana ekonomi kreatif sudah menyumbang sebesar lebih dari 7% bagi pendapatan negara, juga menyerap banyak sekali tenaga kerja, dan juga memiliki nilai ekspor yang meningkat dari tahun sebelumnya, dan juga jumlah perusahaan yang hingga berjumlah lebih dari 8 juta dalam bidang industri kreatif. Namun kalau kita lihat sebenarnya 80%-nya ini ada di Pulau Jawa. Jadi di sini juga tantangan disparitas ini masih terlihat. Meskipun dalam industri kreatif sebenarnya kita harusnya punya peluang untuk mengembangkannya di wilayah rural juga, tidak hanya di kota-kota besar, dan dimulai dari bottom up. Kalau kita lihat lagi, bicara mengenai kreatif ekonomi, sebenarnya ada ekosistem yang tidak bisa lepas dari proses penciptaan kreatif industri itu sendiri. Jadi pertama pasti kita mulai dari orangnya, penciptanya, si pelaku kreatifnya, atau si manusianya yang punya ide, kreativitas, dan ekspresi yang dia ungkapkan dalam sebuah karya. Kalau kita lihat karya itu yang hijau. Nah, ketika si pencipta ini sedang berkarya, kalau kita lihat yang biru, sub elemennya adalah di mana dia memperoleh edukasi, dia punya skill untuk mengekspresikan dirinya tadi, dia butuh data, dan mungkin dia butuh komunitas yang bisa menjadi teman atau peers ketika dia menciptakan apapun karya kreasi itu. Lalu ketika karya ini sedang dibuat atau dimanufaktur atau diproduksi, dia juga perlu perangkat yang kalau kita lihat di sini yang bagian hijau, dia perlu mungkin alat atau mesin, dia punya mungkin perlu studio, dia mungkin punya apapun itu, termasuk juga dia harus punya elemen ketika dia bicara tentang hak ciptanya, tentang produksinya, materialnya, dan seterusnya. Lalu ketika si karya ini dilempar ke pasarnya, atau juga dilempar dalam arti penikmatnya atau penggunanya dan seterusnya, ini akan dilemparnya ke dalam pasar yang harapannya adalah pasar yang sehat. Dan ini bisa berupa transaksi komersil, bisa juga berupa panggung-panggung festival, bioskop, dan seterusnya, di mana apresiasi itu bisa berlangsung. Jadi apresiasi ini bisa berupa tadi karya komersil, berarti ada transaksi uang, tapi bisa juga dalam berupa penghargaan dan seterusnya. Nah, karya yang sudah dilempar ke pasar ini pasti akan memperoleh feedback, akan memperoleh masukan dari penikmatnya, baik dalam bentuk pujian, kritik, ada review, dan seterusnya, yang bisa menjadi bahan litbang bagi si pencipta tadi itu. Jadi, dia akan bisa menciptakan karya berikutnya berdasarkan apapun yang pernah dia peroleh sebelumnya, ataupun justru tidak. Ataupun juga ada misalkan litbang di mana
ditemukan material baru atau proses baru dalam berkarya dan seterusnya yang bisa menjadi masukan bagi si pelaku kreatif ini ketika dia berkarya. Ini semua adalah sebenarnya modeling dalam upaya memetakan di mana peran pemerintah ketika kita bicara tentang ekosistem ekonomi kreatif. Ketika pemerintah ingin memajukan sektor ekonomi kreatif tersebut. Dalam bagian ini adalah yang ditandai dengan kotak-kotak kuning. Karena di sini mungkin sudah diperlukan kebijakan yang dapat memfasilitasi aktivitas yang ditandai di sini. Jadi pelakunya sendiri mungkin sudah tidak punya kontrol ketika dia melakukan misalkan ekspor karena ada peraturan pajak dan peraturan pengiriman barang dan seterusnya. Sehingga di sini diperlukan kebijakan yang mendukung. Ini semua dalam upaya memetakan tadi. Dan kalau misalkan kita lihat dalam contohnya nih subsektor industri produk rotan. Kalau kita lihat dalam sebuah peta Indonesia, kita tidak memetakan si daerah ini unggul di bidang A atau B atau C dalam subsektor industri kreatif, tapi kita justru melihat rantai nilai ketika si produk rotan ini dibuat. Kalau dengan rotan mungkin yang sudah punya nama sebagai produsen rotan itu kan Cirebon. Memang Cirebon banyak pabrik dan sumber daya manusianya sebagai pengrajin. Tapi kalau kita lihat bahan bakunya kan tidak dari Cirebon, tapi dari pulau lain yaitu di Sulawesi gitu, di Palu. Lalu yang membuat desainnya, produknya itu biasanya dari Bandung yang memang ada sekolah desain. Dan selain Bandung juga banyak, tapi dalam hal ini contohnya Bandung. Sehingga setelah produknya jadi, dilemparnya juga ke pasar yang mungkin di luar Jawa juga, ke Bali, ataupun ke Jakarta dan reekspor dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat dalam ekosistem tadi, bagian yang tadi, ada kreator, di sini M, manusianya, ada goods, produk ya berupa barang dan jasa, dalam hal ini mungkin furniture katakanlah rotan tadi, di mana ketika dibuat dia butuh bahan baku, ada peralatan, pabrik dan seterusnya. Dilempar ke pasar, K itu konsumen, jadi berupa galeri, expo, mau dia ekspor dan sebagainya itu ada di sini. Lalu R&D-nya bisa berupa riset material mengenai rotan, mengenai proses produksi dan juga pengembangan desainnya sendiri sesuai dengan tren yang berlaku. Nah kalau kita lihat misalkan ada intervensi di subsektor ini dalam industri kreatif bidang desain produk ini rotan. Kalau kita lihat intervensi pertamanya misalkan dalam hal R&D, ternyata ada riset material, ada eksplorasi produk, ada pengembangan desain yang sebagai menurut bisa memenuhi tren yang dibutuhkan orang sekarang dan seterusnya. Jadi mau tidak mau riset ini lalu memberikan masukan kepada si manusia penciptanya. Jadi manusianya di sini kalau kita lihat misalkan desainernya, dia bisa mendapatkan pengetahuan tentang proses yang baru, material yang baru, dan seterusnya. Lalu dia juga menyangkut si pengrajinnya sendiri. Pengrajinnya ternyata memerlukan skill baru untuk bisa menerapkan hasil temuan di Litbang yang kemarin, dan seterusnya. Nah, dengan meningkatnya standar kapasitas sumber daya manusia ini, terjadi intervensi yang ketiga, yaitu ketika produknya dibuat, produknya akhirnya menjadi produk baru yang mungkin sebelumnya belum ada, atau memang sudah memenuhi kebutuhan atau permintaan dari pasar yang ada sekarang, dan juga terjadi mungkin bisa jadi peningkatan terhadap teknik pengemasan, branding, dan seterusnya. Jadi di sini semua yang meliputi tentang produk itu juga mengalami peningkatan. Sehingga dia bisa naik ke intervensi terakhir, yaitu ke pasarnya. Di mana promosi, lalu penyampaian produk kepada pasar, ini juga sudah mengalami peningkatan, terutama di masa pandemi dan masa pasca pandemi ini, karena orang akan makin tahu dia butuhnya apa dan seterusnya. Nah, si tornado ini sebenarnya bisa diterapkan di berbagai komoditi, di berbagai subsektor industri kreatif yang bisa kita petakan sebenarnya dari elemen manusia, produk, pasar, dan litbang, wilayah mana yang bisa mengembangkan dengan lebih tepat dan seterusnya sehingga bisa disambungkan satu sama lain. Upaya ini berlaku misalkan kalau kita lihat di skala kota, kala itu di Kota Bandung pernah dilakukan penelitian tentang potensi industri kreatif di 30 kecamatan di Kota Bandung. Hasilnya kita lihat di kanan tadi, di sebelah kanan sini, jadi ada kecamatan A dan B dan C, ternyata mereka unggul atau mayoritas punya subsektor industri kreatif di bidang A dan B dan C. Tapi waktu itu riset yang dilakukan oleh Pemkot ini belum sedetail elemen ekosistemnya. Karena kalau kita lihat misalkan ya industri musik, oh ternyata di wilayah Bandung ini ada sekian yang memiliki
titik-titik ekonomi kreatif yang di bidang musik, tapi ternyata kita harus lebih dalam lagi mengetahui datanya. Misalkan dia dideteksi menjadi subsektor musik, tapi bentuknya adalah outlet atau toko alat musik. Atau satu lagi ternyata dia adalah bengkel atau workshop tempat diciptakannya, dibuatnya, produksinya alat musik tertentu. Di tempat lain lagi ternyata dia adalah sebagai studio rekaman. Di tempat lain lagi dia adalah tempat performing dan seterusnya. Jadi kalau dalam sebuah kota, ini ada peta Bandung di sini, kalau dalam sebuah kota kita bisa petakan di mana pasarnya, di mana produksinya, di mana bahan baku dan seterusnya. Seharusnya helikopter view yang dimiliki oleh pemerintah ini dapat lalu menjadikan data ini sebagai pijakan untuk membuat kebijakan. Misalkan, kalau saya mau bikin festival musik, enaknya gedungnya di mana, fasilitasnya seperti apa. Kalau saya mau bikin, mau mendukung festival, mau mendukung dalam bentuk gedung gitu, gedung konsernya saya siapkannya di mana dan seterusnya. Jadi data ini akan bisa memberitahu ke pengelola kota dan juga masyarakat sekitarnya dan juga langsung ke pelakunya, di mana mereka bisa melakukan strategi berikut untuk mengembangkan subsektornya secara lebih strategis. Kalau kita lihat tadi dalam skala kota, sekarang kenapa harus kota kreatif? Karena sebenarnya kalau kita lihat kalau kita ingat peta Indonesia tadi yang begitu banyak potensinya, dari berbagai ragam budaya tadi sebenarnya adalah sumber yang tidak akan habis untuk inspirasi dan kreativitas. Sehingga terutama untuk yang Indonesia ini masih sangat kaya dengan sumber daya alam yang juga masih asri dan seterusnya, tapi meskipun banyak kerusakan-kerusakan, kita justru harus merawat itu. Tapi aktivitas ekonomi itu banyak keluar dari sana. Jadi kalau kita lihat ekonomi kreatif, industri kreatif, sebenarnya banyak yang muncul dari bottom up yang memanfaatkan kekayaan alam tersebut. Sehingga kota-kota dan kabupaten di Indonesia ini biasanya ya tadi human centered, jadi berpihak pada manusia secara sisi tadi. Lalu di sini ada tiga contoh tempat. Kalau kita lihat ada Provinsi Sumatera Barat. Ini adalah contoh wilayah yang memang semuanya sepertinya ada, ekspresi budayanya semuanya tampak dari makanannya. Siapa yang nggak tahu makanan dari Sumatera Barat, di mana ada makanan itu di kota lain. Lalu dari karya seni performingnya, tariannya, dari tutur pantunnya, narasi, literatur, musiknya, lalu dari kekasan arsitekturnya dan juga fashionnya dan seterusnya. Jadi bayangkan dari satu provinsi saja sudah terdapat identitas budaya yang memang sangat mengental, kuat, dan sudah tersebar di mana-mana sehingga bisa menjadi pijakan untuk aktivitas ekonomi bagi mereka sendiri. Lalu Kota Bandung, di sini kita juga tahu bahwa Bandung dikenal sebagai destinasi untuk misalkan experience atau tempat berkunjung untuk experience dalam bidang kuliner, fashion, dan juga untuk belanja. Dan di sini banyak sekali solusi-solusi skala kota yang dikeluarkan oleh si warganya dan kelompok-kelompok komunitasnya. Lalu kalau kita lihat di Bojonegoro ini ada kabupaten yang anak mudanya juga sadar bahwa tidak selamanya bisa menggantungkan pendapatan itu, penghasilan itu dari industri minyaknya. Karena suatu hari pasti akan habis. Jadi mereka mulai beralih ke aktivitas ekonomi yang mengandalkan kreativitas dan juga keterampilan dalam berpikir dan seterusnya. Jadi inisiatif ini sudah tersebar banyak di komunitas di seluruh Indonesia dan sehingga kami waktu itu sepakat untuk berjejaring satu sama lain. Dimulai tahun 2015 Indonesia Creative Cities Network dan sekarang tahun 2020 ini sudah terdapat 210 lebih di kota kabupaten ini komunitas-komunitas yang sebenarnya berjejaring untuk saling bahu-membahu dalam mengembangkan supply chain tadi terutama dalam sektor ekonomi kreatif. Jadi ketika sudah dibentuk forum-forum komunitas, kita berjejaring, lalu kita membuat program-program yang sebenarnya mengakselerasi aktivitas ekonomi dan menjadi solusi bagi wilayahnya masing-masing. Disinilah kemudian muncul inovasi-inovasi sosial yang berdasarkan potensi yang memang dimiliki oleh masing-masing daerah. Ini juga adalah peran ICCN. Kita punya 10 prinsip kota kreatif yang sebenarnya menjadi komitmen konsensus semua anggota ICCN, di mana 10 prinsip ini kami adaptasi ke SAKIP atau kinerja pemerintahan dari berbagai tingkat di berbagai daerah, dengan argumen bahwa kalau ini 10 prinsip ini diterapkan,
kinerjanya pun akan membaik. Karena sebenarnya kreatif ekonomi itu ada mewarnai di semua kedinasan, di semua urusan. Jadi itu salah satu upaya kita juga membuat indeks kota kreatif tadi sebenarnya adalah sebagai alat kerja untuk pimpinan daerah ketika mereka hendak membuat kebijakan berdasarkan potensi ekonomi kreatif di wilayahnya. Lalu kita juga mengeluarkan yang namanya Cata Eka Daksa, yaitu adalah 11 jurus untuk menerapkan 10 prinsip tadi. Jadi kalau misalkan ada kota atau kabupaten nanya, oke 10 prinsip, tapi bagaimana caranya kami mencapai 10 prinsip itu? Nah, jalannya adalah melalui Cata Eka Daksa ini. Lalu di internasional juga ICCN sudah mewakili Indonesia di berbagai forum dunia, termasuk ke World Urban Forum, dan juga ke U20. Nanti akan saya sebut lagi tentang U20 ini. U20 adalah bagian dari G20, pemerintah itu yang fokus pada masalah urban. Di sini ICCN berlaku sebagai knowledge partner dalam menuliskan rekomendasi kebijakan berjudul Inclusive Creative Economy and the Future of Work. Lebih jauh lagi sebenarnya 10 prinsip Kota Kreatif Indonesia ini kami coba adaptasi juga ke 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi kalau misalkan ada 4 pilar ini, pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, dan juga governance and partnership, kata-kata kunci dari 10 prinsip ini sudah bisa kami sandingkan dengan pilar-pilar tadi. Lalu ini Cata Eka Daksa, di mana tadi yang saya sebut, dari 10 prinsip tadi, bagaimana caranya sebuah kota atau kabupaten menerapkan 10 prinsip itu. Nah ini kami beri usulan, ada 11 jurus sebenarnya untuk menerapkan itu. Ada misalkan jurus 1, 2, 5, dan 10 ini sifatnya adalah kolaborasi dari pentahelix stakeholders. Jadi di sini jurus-jurus ini adalah berupaya menyambungkan, tadi kan judul dari conference ini juga connectivity, jadi menyambungkan antara semua pelaku kepentingan untuk mengembangkan kreatif ekonomi dan kreatif industries di wilayahnya. Lalu ada jurus yang sebelah kiri bawah, ini adalah jurus yang sebenarnya berupaya memetakan dan menyusun semacam blueprint untuk mengembangkan kreatif ekonomi, sektor kreatif ekonomi di wilayah tersebut. Lalu alat yang di atas, guideline, ini semacam kompas pembangunan, jadi kalau kita misalkan hendak melakukan pembangunan fisik atau apapun itu, kita bisa melihat kekayaan lokal yang kita miliki. Lalu jurus berikut adalah sebenarnya alat bekerja, jadi ada Creativity Index dan Command Center yang dimiliki pemerintah. Ini sebenarnya adalah pengumpulan data yang berdasarkan potensi ekonomi kreatif untuk membuat strategi atau kebijakan ke depannya. Yang terakhir adalah sebenarnya sinergi ketika kita bicara tentang hubungan antara rural dan urban entrepreneurship, kita sebenarnya bisa menjadikan ini sebagai potensi wirausaha karena mengingat kondisi Indonesia yang sangat beragam dalam juga kondisi fasilitasnya dan sebagainya, sehingga kita harus mengkoneksikan apa yang terbaik dari masing-masing wilayah untuk bisa saling membangun itu. Dalam hubungannya, kita bisa lihat sederhananya seperti ini. Jadi ada jurus yang memang dimulai oleh komunitas yang oranye, tapi ada juga yang diampu oleh pemerintah yang abu-abu. Nah, di sini adalah upaya kami mengkoneksikan peran masing-masing dalam sebuah pembangunan dalam sektor ekonomi kreatif. Ada secara garis besar jurus yang dalam ranah perencanaan, ada jurus yang berada dalam ranah program dan komunikasi, jadi sudah berjalan, tapi ada juga jurus yang bersifat indikator atau menjadi monitoring. Kedepannya sebenarnya kita punya banyak momentum ini. Jadi bahkan di tahun ini ketika ICCN sudah menyerahkan policy recommendation ini untuk U20 dan sudah diserahkan ke komunikenya, Inclusive Creative Economy and the Future of Work adalah satu dari 19 rekomendasi yang dihasilkan U20 yang sudah diserahkan. Dan ini argumennya adalah bahwa kedepannya ekonomi kreatif ini sebenarnya paling punya banyak peluang untuk menyediakan lapangan kerja sesuai dengan kemampuan dan kesenangan anak muda yang ada sekarang. Jadi untuk menjawab tantangan bonus demografi tadi. Ini akan diserahkan kepada para pemimpin G20 saat mereka akan bertemu bulan November ini di Riyadh. Lalu tahun depan ini, yang sudah dalam waktu dekat ini, sudah dicanangkan oleh PBB sebagai The International Year of Creative Economy for Sustainable Development. Dan pengusulnya dulu adalah Indonesia melalui Bekraf. Jadi bayangkan, Indonesia mengusulkan, disetujui oleh 85 negara, lalu dicanangkan oleh PBB, oke, berarti 2021 adalah tahun untuk ekonomi kreatif.
Nah, sehingga disinilah kesempatan kita sebenarnya untuk menunjukkan bagaimana ekonomi kreatif ini justru dapat menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan untuk kedepannya. Waktu itu tentu saja belum ada COVID. Lalu akan ada 2 peristiwa besar WCCE di Bali bulan Mei dan di Dubai di akhir tahun. 2023 Indonesia akan memegang pimpinan sebagai ketua G20 dan juga ketua ASEAN. Ini adalah garis besar dari white paper yang kami ajukan, yaitu manusianya ini akan terus berjalan menuju menyampaikan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dia pasti akan menciptakan pekerjaan, melapangan pekerjaan, dan juga melakukan pekerjaan itu. Argumennya seperti saya bilang tadi adalah bahwa kreatif ekonomi ini dan kreatif industri dapat menyediakan pekerjaan yang inklusif, yang juga membuka banyak peluang bagi kaum difabel, perempuan, dan anak-anak muda melalui teknologi yang memang sudah akan berkembang terus, didukung dengan peran dari akademisi, pemerintah, dan bisnis. Akhirnya sebagai kesimpulan, di sini kita lihat bahwa siapapun yang biasanya bekerja dalam ranah ekonomi kreatif biasanya memiliki 3 kemampuan utama ini. Satu adalah high order cognitive skill, di mana biasanya mereka lihai mencari peluang, mencari originalitas, dan menjadi punya orientasi untuk personal experience dengan narasi yang unik. Kedua, mereka sangat paham teknologi dan dapat memakainya, memanfaatkannya, dan mengkombinasikannya untuk bisa mengangkat nilai dari yang sudah ada dicampur dengan yang ke depan prospektifnya. Ketiga, ketika dia terbiasa bekerja dalam jejaring ekonomi ekosistem ekonomi kreatif, dia tidak akan melihat dirinya lagi sebagai profesi tertentu, tapi sebenarnya sebagai memiliki role atau peran dan fungsi yang lebih punya purpose yang lebih luas. Jadi challenge-nya di sini adalah kebijakan yang memfasilitasi berbagai kemajuan teknologi yang sangat pesat ini dan sangat cepat juga, agar terus menjadi relevan dan bisa menjadi solusi bagi masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan di selama penuturan tadi. Selamat siang.